Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin di dalam belajar, tekun dalam beribadah, hormat kepada bapak dan ibu guru yang ada di rumah maupun di sekolah. Anak-anakku, seperti biasa sore hari ini kita akan bersama-sama membahas materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 untuk semester yang kedua atau semester genap mengenai unsur kebahasaan, surat pribadi dan surat dinas. Baik anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikutilah paparan berikut ini. Anak-anak, ciri penggunaan bahasa memang bermacam-macam ya, karena berdasarkan surat yang ada. Yang kita bahas pertama adalah penggunaan bahasa pada surat pribadi. Ciri-cirinya begini ya. Pertama anak-anak, pilihan katanya bersifat pribadi. Jadi bisa saja kalian menggunakan kata ngapain kamu, bagaimana kabarmu, atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat pribadi. Yuk besok kita main, nah dan seterusnya. Tidak formal tetapi santun. Jadi karena bahasanya tidak formal, walaupun boleh ya menggunakan bahasa formal, tetapi lebih akrab biasanya menggunakan bahasa yang komunikatif. Ya, tetapi tetap santun. Pilihan ragam bahasanya disesuaikan dengan penerima surat. Misalnya kepada orang tua juga begitu, juga harus hormat. Ya, tetapi kalau pada adik-adiknya ya kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh adik-adiknya. Menggunakan kata sapaan misalnya saudara, adik, kakak, ya itu jelas harus jelas ya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat pribadi dan sapaan-sapaan yang bisa bersifat pribadi pula. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Misalnya aku ingin ke rumahmu, misalnya aku ingin pesan buku kepadamu. Ada kata ganti orang pertama. Misalnya, Min, besok aku ingin mampir ke rumah kamu. Misalnya, Min, kata ganti orang ketiganya. Misalkan Minarti misalnya. Kemudian akunya tetap pengirimnya. Kemudian menggunakan ejaan dan tanda baca sesuai misalnya huruf kapital, tanda titik, tanda koma ya. Ini jelas bersifat bahasa tulis, tentunya tetap menggunakan tanda baca tertentu. Baik, berikutnya anak-anak, ini contohnya. Misalkan Malang 25 November 2015, ini merupakan alamat dan tanggal surat. Salam kangen, salam pembuka. Apa kabar Aim? Ini merupakan pembuka paragraf. Isi suratnya sebanyak ini. Kemudian penutupnya sekian dulu, semoga kamu dapat menulis ini. Aku tunggu balasanmu ya, misalnya begini. Ada penutup surat, sahabatmu, salam akhir, Giati, nama dan tanda tangan. Ini contoh surat pribadi. Baik, berikutnya. Untuk penggunaan bahasa surat dinas. Yang pertama, pilihan katanya bersifat formal, ya ini bukan formal. Ya, bahasa formal itu bahasa baku, pilihan ragam bahasanya itu resmi baku. Artinya tidak, kata-kata yang digunakan tidak lagi kata-kata yang seperti kita menyebutkan dengan temannya, tetapi sudah menggunakan bahasa resmi. Jadi bahasa yang baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim sama ya, ini untuk yang kedua penerima yang formal. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapital sama. Nah, hanya bahasanya memang bahasa yang resmi. Tidak bisa menggunakan ngapain Pak kok surat saya nggak dibalas, itu nggak boleh. Tetap ngapain itu harus menggunakan kata baku, misalnya kenapa surat undangan saya kemarin tidak ada respon, misalnya semacam itu, bukan ngapain ya. Baik, berikutnya ini ya anak-anak, contohnya ada kepala surat ya, tadi pada pertemuan pertama dulu sudah ada nomor, alamat, salam pembuka sampai paragraf penutup dan mungkin tanda tangannya. Di bawah ini masih ada tanda tangannya ya.
Baik, anak-anakku, berikutnya unsur sekarang yang kita bahas adalah unsur-unsur kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. Ini sama ya, karena hampir sama. Yang pertama, biasanya menggunakan tanda baca dalam surat, ya, misalnya tanda titik. Ya, penggunaan tanda titik ini jelas berfungsi untuk menandai akhir dari berita atau nama singkatan, nama, gelar, serta menulis angka-angka. Ini baik di dalam surat pribadi maupun surat resmi sama-sama menggunakan tanda titik. Misalkan aku harap kakak pulang pada libur hari raya bulan depan titik. Nah, singkatan Muhyamin, Muhammad Yamin, dan seterusnya. Jelas tetap menggunakan tanda titik. Yang kedua, anak-anak menggunakan tanda koma. Nah, tanda koma yang pertama ini digunakan untuk pemerincian. Aku pergi ke rumah ayah, ibu, dan kakak. Jadi ada perincian penggunaan tanda komanya. Yang kedua, untuk memisahkan kalimat setara. Saya ingin berkunjung ke rumahmu, tetapi hari sudah malam. Tadi koma, penggunaan tanda koma ini biasa ini memisahkan ya antara kalimat yang masih setara. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Jelas ini merupakan kalimat majmu, ya, karena sudah pindah rumah, aku jarang bertemu dengan Nita. Ini untuk kalimat majmu. Yang keempat, digunakan di belakang, ya, tanda koma itu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung seperti oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, ya, dan seterusnya ya, yang biasa digunakan dalam awal kalimat. Contohnya, jadi, ya ini karena di awal kalimat ya, yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, aku harap kakak akan segera pulang ke Ngawi. Misalnya ke Surabaya, ke Madiun, ke Bali. Ya. Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, ya, kasihan yang biasanya ada pada surat-surat bersifat pribadi. Kasihan misalnya, anak kecil itu duduk di tepi jalan sambil menangis. Oh, begitu ya kak. Jadi penggunaan tanda komanya setelah kata-kata seru tersebut. Baik, yang berikutnya, tanda koma juga digunakan di antara nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat, tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya Jalan Anggrek 25, Denpasar, Bali. Yang berikutnya dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan oposisi. Contohnya, aku belajar menganyam daun kelapa dari guruku Bu Lastri 2 bulan yang lalu. Jadi ini mengapit keterangan tambahan dan keterangan oposisi. Baik, berikutnya tanda garis miring. Nah, penggunaan tanda garis miring dalam surat biasanya untuk penomoran kode surat. Ini biasanya ada di dalam surat resmi ya. Kalau surat resmi menggunakan misalnya nomor 345 SMP HM 8 2020. Kemudian tanda titik 2. Nah, digunakan biasanya sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, misalnya atau contohnya hari, tanggal, titik 2, Selasa, dan seterusnya, waktu. Ini biasanya ada di dalam surat resmi. Baik, berikutnya tanda tanya. Penggunaan tanda tanya dalam surat berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya, dan ini biasanya ada pada surat pribadi. Apa kabar Kak Dena? Apa kabar Mbak Budi? Apa kabar Mas Joni? Dan seterusnya. Berikutnya tanda elipsis atau titik 3 ya. Penggunaan elipsis pada penulisan surat berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Seperti orang biasa, anak. Aku pikir ya nanti akan aku usahakan. Atau mungkin ya nanti aku usahakan mengunjungimu. Nah, ini ada tanda elipsis penggunaan titik ya, titik 3 ini sebagai penanda menggambarkan kalimat tersebut merupakan kalimat yang terputus-putus. Baik, yang kedua anak-anakku, kalau
Yang kedua ini adalah penggunaan huruf kapital. Sama tentunya untuk surat pribadi, surat resmi sama penggunaannya. Misalnya di ini ada penggunaannya. Misalnya pada awal kalimat, nama orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, lembaga pemerintahan, instansi atau organisasi. Seperti contoh ini ada salam manis ya. Ini penggunaan huruf kapital yang di awal. Nah, berikutnya anak-anak yang ketiga, surat pribadi biasanya ditulis dengan menggunakan kata tidak baku. Ya tadi seperti saya pada ciri awal tadi saya sampaikan bahwa biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat komunikatif. Artinya komunikatif itu yang kita memberikan atau menuliskan kata-kata tertentu, orang yang lain itu bisa menerima artinya. Itu berarti bisa bermakna komunikatif. Nah, kalau di dalam bahasa surat dinas itu memang menggunakan kata baku. Kata baku itu kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah yang bahasa yang ditentukan. Nah, kata baku ini yang sudah benar atau dengan aturan dan ejaan yang ada dalam KUBI atau Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nah, kata baku umumnya digunakan pada kalimat resmi baik itu dalam tulisan maupun secara lisan. Tujuannya apa anak-anak? Jadi penggunaan kata baku ini agar tidak banyak menimbulkan salah tafsir terhadap kalimat yang kita tulis dalam surat itu. Tapi kalau surat pribadi boleh menggunakan kata tidak baku. Yang penting orang yang menerima itu bisa mengerti maksud kita, berarti itu bahasa itu bersifat komunikatif. Nah, sedangkan baik dan benarnya itu ya kata atau bersifat komunikatif dan baik ya. Tapi kalau bahasa untuk surat resmi harus menggunakan kata yang baku dan tentu tidak menimbulkan makna ganda ketika kata-kata itu kita gunakan. Nah, contohnya begini ya, Nana. Dalam surat itu misalnya ada di sini ada kata enggak, agak misalnya, berarti ini bisa kita bakukan menggunakan kata tidak. Dibikin, dibuat, beli, membeli, bilang, mengatakan, berkata, merubah, mengubah, mempengaruhi, memengaruhi, risiko. Ini contoh dari buku karyan yang ada di dalam teks bahasa Indonesia. Jadi kata baku dan tidak baku, dan ini tentu masih banyak lagi, bahkan kalian bisa menemukan ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dan sekarang sudah ada pedoman penerapan dan penggunaan kata baku dan tidak baku. Baik anak-anakku, demikian beberapa uraian mengenai unsur kebahasaan pada surat pribadi dan surat resmi. Dan sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi awal bagi anak-anak sekaligus menjadi referensi di dalam belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester yang kedua atau semester genap. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.